Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar merdeka. Perkenalkan, nama saya Rusli, guru SMA Negeri 1 Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, calon guru penggerak angkatan ketiga. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan mendemonstrasikan secara kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1. Masih ingatkah kalian Bapak di samping ini? Ya, Bapak di samping ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau ini pada dasarnya pendiri Taman Siswa pada tahun 1922, yang mana pada masa itu merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa sebagai lahirnya awal pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikannya adalah ingin memerdekakan manusia Indonesia yang didasari oleh nilai-nilai lokal budaya bangsa. Pemikirannya apa? Pemikiran yang pertama adalah pendidikan itu adalah tuntunan. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai segala keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di dalam konsep menuntun, pendidik itu diibaratkan seperti petani. Ya, petani yang menanam benih padi. Jika benih yang ditanam itu bagus, kemudian dikelola dengan baik, diberi pengairan yang baik, pemupukan yang baik, penyiangan yang baik, maka sudah pasti padi yang dihasilkan itu pasti bagus. Kemudian sebaliknya, walaupun benih yang digunakan itu tidak bagus, lalu dilakukan pengolahan dengan baik, dengan tuntunan yang baik, seperti pengairan yang baik, pemupukan yang baik, dan seterusnya, maka secara otomatis padi yang dihasilkan pun pasti bagus. Maka demikianlah konsep bahwa petani itu diibaratkan seperti guru. Kemudian selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, seorang guru itu harus memperhatikan karakteristik peserta didik, di mana di dalam pembelajaran itu karakteristik atau keunikan masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Maka di sanalah fungsi kita sebagai pendidik untuk mengarahkan anak-anak kita agar dalam pembelajaran mereka tidak kehilangan arah. Sekarang pemikiran yang kedua dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pada dasarnya itu berhubungan dengan kodrat. Yang pertama kodrat alam, kodrat keadaan, kemudian kodrat lahir. Ya. Kodrat alam. Kodrat alam itu diibaratkan seperti sistem tata surya. Ya, kalau kita perhatikan sistem tata surya, matahari dikelilingi oleh planet-planet yang mengelilinginya, ya, di mana planet-planet itu berputar terus, berlangsung terus-menerus secara kontinu, berlangsung dinamis. Ya, sama seperti itu pula dengan siswa kita, bahwa anak-anak kita bergerak secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kodratnya. Maka dari itu, anak-anak itu diibaratkan seperti kertas yang baru lahir, di mana kertas itu berisi tulisan-tulisan pengetahuan yang belum jelas, maka di sanalah fungsi kita sebagai guru untuk bagaimana menebalkan tulisan-tulisan yang buram itu agar jelas. Kemudian kodrat saman. Kodrat saman maksudnya adalah pendidikan seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Itu sudah kodrat. Maka dari itu sebagai seorang pendidik atau guru, maka di zaman ini jangan lagi kita menggunakan model pembelajaran dulu. Karena zaman kita dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Zaman ini adalah zaman literasi digitalisasi,
di mana akses informasi itu sangat diperlukan untuk siswa dalam mencapai kecakapan hidup dan keterampilan hidup. Maka dari itu, sebagai seorang guru, bekali diri kita bagaimana cara kita menggunakan digitalisasi untuk dikembangkan ke anak-anak kita demi mengikuti perkembangan arus untuk mempertahankan keterampilan hidup dan dalam menghadapi abad 21 ini. Lanjut, pada dasarnya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di dalam kodrat menuntun yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dalam memaknai kodrat alam dan kodrat zaman, maka konteks budaya murid di Indonesia itu pun akan berbeda-beda. Contoh misalnya, pendidikan di daerah Jawa dan pendidikan di daerah Papua dan pendidikan di daerah Sulawesi itu pasti berbeda. Maka dari itu, jangan kita menyamakan pendidikan di daerah Jawa dengan pendidikan di daerah Papua. Secara otomatis itu pasti berbeda, karena kearifan lokal budaya itu sangat mempengaruhi pendidikan masing-masing daerah. Maka secara otomatis, jangan dipaksakan bahwa pendidikan di Papua akan sama dengan pendidikan di daerah Jawa. Kemudian konteks pengaruh budaya dari luar. Dalam konteks global pengaruh dari luar, harus tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya daerah. Maka dari itu, itulah sebenarnya isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya sosial yang ada di Indonesia. Maka sebagai pendidik, marilah kita menjaga kearifan lokal budaya kita tanamkan kepada anak didik kita. Mari kita menjaga budaya lokal daerah masing-masing, kemudian memfilter budaya-budaya dari luar dan mengadopsi budaya-budaya yang mirip dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita. Kemudian konsep pemikiran yang ketiga, trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam pengajarannya menggunakan sistem Among, yakni sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dengan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan seorang guru harus memberikan teladan. Guru mampu memberikan contoh yang baik dalam berbagai dimensi, misalnya sifat, perilaku, kemudian penampilan, tutur kata yang baik, ya, sopan santun. Pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi apabila fenomena ini menunjukkan bobroknya mental di kalangan pelajar kita, maka sepatutnya kita merefleksikan diri kita sebagai apakah kita sudah benar-benar memberikan contoh yang baik bagi siswa kita. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah, seorang guru harus memberikan semangat. Pandangan ini memberikan guru pandangan bahwa di zaman ini tidak ada lagi gengsi untuk bercengkrama dengan siswa. Apalagi menunjukkan sikap membatasi diri dan menganggap siswa adalah sosok makhluk yang lebih rendah daripada gurunya. Semboyan ini memberikan kita rambu-rambu kepada kita semua bahwa sebagai seorang guru kita harus mampu tampil sebagai sosok teman atau sahabat yang baik di tengah-tengah siswa kita agar kita bisa memberikan motivasi penuh kepada anak-anak kita. Kemudian tutwuri handayani. Tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan. Seyogyanya, sebagai seorang guru kita harus senantiasa memberikan motivasi positif kepada seluruh siswanya. Hakikatnya manusia itu memang membutuhkan motivasi. Maka dari itu berikanlah stimulus positif kepada siswa kita agar mereka dapat memiliki minat dan bakat yang sesuai dengan mereka agar mereka itu dapat mencapai cita-cita mereka. Kemudian dasar pemikiran yang keempat. Dasar pemikiran yang keempat itu adalah budi pekerti.
pada dasarnya pendidikan itu bukan hanya sebagai transfer pengetahuan. Maka dari itu, hendaknya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti itu harus diterapkan di sekolah, yang dapat diartikan sebagai cipta, karsa, dan karya. Maksudnya adalah bahwa di dalam pembelajaran itu harus ada keseimbangan antara penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif, di mana pembelajaran itu harus bersifat holistik. Dan yang kedua, di dalam pembelajaran itu harus menggunakan konsep bermain agar pembelajaran yang terlaksana di kelas atau di luar kelas itu berlangsung menyenangkan. Dan itu memang sudah kodrat anak, bahwa dari SD, dari bayi sampai sekarang, memang kita sukanya memang bermain. Jadi sebagai seorang guru dalam pembelajaran, maka hendaknya diselipi konsep bermain. Sekarang yang terakhir, dasar pemikiran yang terakhir, bahwa pendidikan itu akan terlaksana dengan baik jika tripusat pendidikan itu terlaksana. Maksudnya adalah tripusat pendidikan ini merupakan 3 pusat pendidikan secara bertahap dan terpadu, mengembang suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Dengan kata lain, bahwa perbuatan yang mendidik dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah dengan memperkuatnya untuk dikontrol, maka masyarakat juga harus perlu turun langsung untuk mengontrol keadaan sekolah sebagai lingkungan sosial anak. Nah, apa yang menjadi tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada abad ini? Nah, tantangannya adalah pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup. Untuk itu, tugas tantangan kita sebagai pendidik untuk menuntun mereka. Yang kedua adalah pendidikan kita telah dipengaruhi oleh pendidikan budaya lain. Maka sebagai pendidik, perlu kita pahami pendidikan tanpa didasari nilai-nilai budaya lokal, bangsa kita hanya akan menjadi bangsa yang menjadi pengikut budaya bangsa lain. Sehingga budaya kita lah yang akan menjadi pembeda untuk tampil, bersanding, dan bersaing dengan negara luar. Tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun anak-anak kita melestarikan budaya lokal di daerah kita. Yang ketiga, pendidikan seharusnya bersifat dinamis mengalami perkembangan. Namun dalam perkembangan itu, hendaknya dilakukan filtrasi. Tidak semua pendidikan budaya kita adopsi, namun harus tetap memperhatikan pendidikan budaya yang cocok dengan nilai-nilai kehidupan bangsa kita. Harapannya, dengan mengingat kembali pemikiran KHD, menerapkannya di sekolah yang didukung oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, maka tujuan pendidikan yang berdaulat, berkompetensi global dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya yakin itu akan tercipta. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari saya. Salam guru penggerak, mari bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.